Ulama sekarang sangat banyak dicaci, dihina. Apakah itu menjadi fenomena yang langka, Ustaz? Tidak. Nabi dulu saja, Nabi Muhammad, sekaliber beliau khatamul anbiya, penutup segala nabi-nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, masuk surga pertama, nabi yang paling mulia. Sangat banyak orang yang mencemoohkan, mengejek, menghina. Bahkan bukan dari orang lain, keluarganya sendiri. Siapa namanya? Tabbat yada Abu Lahab. Siapa Abu? Ada kawan kayak gitu, Bu. Naik ngaji subuh, pertama dibaca kitab sama guru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Langsung dia tunduk, seolah merenungi surat. Rupanya air liurnya turun. Pas sadaqallah, diikhtitam sama guru, bangun. Orang yang seperti itu juga akan mendapatkan pahala. Besok ajak kawan kayak gitu lagi banyak-banyak, Bu. Siapapun yang berada di majelis ilmu akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Yang selanjutnya para malaikat, nanti akan kita bacakan hadis. Para malaikat berada turun di tempat yang ada pengajian, diucapkan istighfar oleh para malaikat yang dipimpin oleh Jibril kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Ya Allah, ampunkan mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat dibuka, dihamparkan sayap-sayapnya untuk para orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Semoga itu kita dapatkan hari ini, Bu, ya. Kapan durasi waktu menuntut ilmu? Minal mahdi ilal lahdi. Hadis yang sering kita dengar, dan itu hadis bukan hadis dhaif. Dari semenjak kita lahir ke dunia, walaupun belum punya akal yang mumayyiz, tapi kita sudah dikenalkan ilmu oleh orang tua kita. Didoktrin siapa itu Tuhan, didoktrin bagaimana kepercayaan kita kepada agama Islam, siapa Nabi, siapa Al-Quran. Umur 2 tahun disitulah pendidikan yang inti yang diberikan kepada anak. Artinya memang wajar, sesuai dengan hadis, minal mahdi ilal lahdi. Dari pertama lahir ke dunia, anak itu memang sudah harus kita berikan ilmu kepada mereka. Ilmu bil hal dan ilmu bil qaul. Selanjutnya, kapan usainya mahdi? Apa minal mahdi ilal lahdi? Kapan usainya? Ilal lahdi. Saat ajal merenggut nyawa, disitulah perpisahan wisuda kita untuk menempuh ilmu pengetahuan agama dalam kehidupan. Maka kalau ada orang sekarang berkata, kami sudah mengaji Ustadz dulu saat waktu SMA, sekarang sudah nikah, sudah berkeluarga, sudah tamat kuliah, nggak sempat lagi mengaji. Coba bayangkan berapa umur kita hidup, berapa waktu kita mengaji. Hidup 17 tahun, 18 tahun SMA, 19 tahun. Setelahnya sibuk dengan aktivitas dunia, tidak pernah kita hadir ke majelis ilmu, maka selama itu kita dosa berkekalan. Karena menuntut ilmu ini fardu ainin. Apa maknanya? Wajib, fardu bagi pribadi manusia. Bukan satu orang mengerjakan yang lain gugur, enggak. Ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Maka kita mengaji, mau bisa dan tidak, itu tanggung jawab kita masing-masing. Besok, lusa, seminggu kita tidak pergi ngaji, seminggu itu dalam kondisi kita berdosa. Dalam beberapa pendapat, minimal ada seminggu sekali. Apalagi yang rutin tiap malam. Apalagi yang rutin kadangkala seminggu 3 kali. Maaf cakap, kalau sebulan hanya sekali, apa yang kita dapatkan dalam memperbaiki ibadah? Maka hadis yang paling pertama yang perlu kita ingat adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu ini dari pertama, dari ayunan hingga kita masuk ke liang lahat. Jadi kalau kita berasumsi Abi Sufi di Dayak sampai hampir 50 tahun lebih,
Itu yang betul. Malah kurang. Karena beliau berangkat untuk datang ke Dayak setelah beliau balik. Ustadz Taufik di Dayak 20 tahun. Kurang. Seharusnya dari semenjak kita lahir sudah diberikan ilmu pengetahuan agama, bahkan sampai meninggal dunia. Yang banyak kita dapatkan hari ini, Bu, anak-anak kita tamat SMA seolah-olah pengajiannya hilang. Kemana mereka? Ke warkop. Siangnya kuliah, malamnya duduk semaya di warkop. Apa yang mereka mainkan? Oh, Ustadz ngaji di YouTube. Nggak ada ngaji di YouTube. Ngaji itu sama guru. Perbandingan di YouTube. Kita dengar sebagai referensi, tanya sama guru. Artinya murajaah kepada guru. Kalau ngaji di YouTube penggal-penggal, kan disampaikan juga oleh para Abu Mudi dan guru-guru yang lain. Kalau ngaji lebih baik muwajah. Apalagi kita bisa melihat wajah guru, wajah ulama, diampunkan, disinarkan mata kita. Maka menuntut ilmu itu bukan menampakkan diri alim, enggak, tapi kewajiban. Menuntut ilmu ini masih banyak. Kalau kita ukur di lorong Cempaka ini, datang semua penuh sholat. Cobalah buat pengumuman Rabu depan ada BLT, semua datang. Atau ada kari kambing, semua datang. Tapi ingat, Bu, setan sudah bermain. Bermain bagaimana, Ustaz? Orang-orang yang hadir inilah yang mampu melawan setan. Yang enggak hadir enggak mampu melawan setan. Apalagi setan berwujud. Mau kemana, Dek? Ditanya sama suaminya. Mau ngaji, Bang. Allah, sok-sok alim, duduk jadi rumah. Nah, itu setan berwujud. Ya, berarti suaminya setan. Nah, jadi menuntut ilmu itu dianjurkan dari pertama kita lahir hingga meninggal dunia. Harus pasang azam dan niat dalam hati sekarang, saya tidak akan berhenti mengaji kecuali dalam kondisi darurat. Apa maknanya? Sakit dan ada uzur yang diperbolehkan oleh agama. Misalkan kita musafir, jangankan mengaji, sholat aja ada ruksahnya, boleh dikasar. Hadis yang kedua, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ini wajib di atas orang laki-laki dan perempuan. Yang jadi pertanyaannya, ilmu apa yang harus kita tuntut? Ilmu matematik, Bu? Ilmu agama. Ilmu agama itu juga terklasifikasi, artinya terbagi. Tidak semua ilmu agama yang dianjurkan pada waktu kita sedang menghadapinya. Ilmu apa yang dianjurkan? Yang paling pertama adalah ilmu yang dituntut kita untuk berhadapan dengan hal tersebut. Mana contohnya, Ustaz? Misalkan orang yang pertama balik, mereka diwajibkan sholat, maka ilmu yang harus mereka cari adalah ilmu tentang sholat. Hadir puasa nanti, misalkan dekat dengan puasa, ilmu yang wajib bagi kita pada waktu itu adalah puasa. Sedangkan ilmu yang lain seperti hari ini untuk mengingatkan kembali itu sunnah. Yang fardu ain adalah ilmu hal. Ada seseorang yang tidak belajar ilmu-ilmu tentang yang fardu baginya, ikut dosa. Contoh ilmu tentang zakat, tidak belajar saat mereka sudah bisa bayar zakat. Ilmu berbakti kepada orang tua tidak belajar, dan itu merupakan wajib, fardu. Dan ilmu-ilmu yang lain yang menyangkut harus merupakan kewajiban yang harus kita tuntaskan dan kita tidak pelajari, maka disitulah dosanya kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim dinamakan dengan ilmu hal. Ilmu mempelajari tentang agama yang sedang berhadapan dengan kita. Tapi kalau kita mempelajari secara kontinu, step by step, sedikit demi sedikit, itu tidak jadi masalah. Yang penting tetap dalam pengajian. Makanya kami sering Ustaz sampaikan, kalau di ujung pengajian itu mau tanya terserah, menyangkut dengan tema boleh, tidak menyangkut dengan tema juga boleh. Yang penting ada permasalahan yang kita bawa dari rumah, hadir ke sini tanyakan supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan. Itu hadis yang kedua.
Sekarang yang menjadi fenomenanya, Bu, banyak ulama itu digunjing, digibah, dikata-katain, disumpah serapah, kan seperti dilarang konser, bukan dilarang, ada statement Nabu kemarin nggak boleh konser. Apa bukan kalimat itu yang didengar, tetapi sampai ada orang-orang yang di luar itu namanya buci urnathim, tapi itu nak ulama kalian pegahlah nyokahek kutuna ulama hana go gebi musibah, tidak dihadirkan musibah, tidak dibuat tubuh saya tersiksa merana. Ingat, Bu, istidraj. Apa itu istidraj? Allah tetap memfasilitasi kemaksiatan, tidak ada cobaan, tidak ada tantangan bagi siapa? Orang yang maksiat. Maka saat kita maksiat masih sehat, istidraj, diberikan kekuatan untuk tetap melakukan kemaksiatan. Bahasa Aceh, dilurung kita, dilurung, dia tetap diarah, kerjakan terus. Maka banyak orang-orang yang tidak berKTP-kan Islam kaya raya itu biasa, karena diberikan kenikmatan di dunia. Sudah, kembali kepada topik, Bu. Apa yang ingin kita sampaikan? Ulama sekarang sangat banyak dicaci, dihina. Apakah itu menjadi fenomena yang langka, Ustaz? Tidak. Nabi dulu saja, Nabi Muhammad, sekaliber beliau khatamul anbiya, penutup segala nabi-nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, masuk surga pertama, nabi yang paling mulia. Sangat banyak orang yang mencemoohkan, mengejek, menghina. Bahkan bukan dari orang lain, keluarganya sendiri. Siapa namanya? Tabbat yada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, abangnya Abu Talib kalau tidak salah. Beliau yang menghina. Datang Nabi, kasih tangan, diangkat dari sumur yang dalam, diangkat Abu Lahab. Apa beliau sampaikan? Sihir. Yang menghina Nabi Muhammad itu saudaranya. Yang menghina yang mencaci Nabi Muhammad itu Abu Lahab, pamannya. Maka kalau ada sekarang yang mencaci ulama, anggap saja Abu Lahab zaman baru. Fir'un zaman baru kan cibut mambero dayo. Orang yang tidak paham akan mencaci para ulama, tapi kita harus buka wawasan dulu. Siapa itu ulama? Ulama kalimat jamak daripada alim. Alim apa artinya, Bu? Orang yang memiliki ilmu. Ulama orang yang banyak ilmu, tidak ilmu fikih saja, tapi ilmu-ilmu yang disiplin ilmu lainnya. Termasuk kadang-kadang mereka paham dengan ilmu pengetahuan dunia. Dah, kita bacakan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di kalanganmu dan orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Berapa derajatnya? Disampaikan oleh Ibnu Abbas, al-ulama'u fawqal mu'minina. Ulama itu di atas derajatnya, di atas orang beriman. Berapa, Ustaz? Mi'atu darajatin, 100 derajat. Ma bainad darajataini mi'atu amin. Jauh di antara derajat 1 dengan derajat 2, 100 tahun hidup. Jadi tinggi, Bu. Kita beriman, percaya kepada Allah, percaya sampai rukun iman yang 6 itu kita aplikasikan dalam kehidupan. Tapi kita tidak menuntut ilmu seperti ulama. Nah, itu jauh tingkatan mereka dengan kita 100 tingkat. Di antara satu tingkat ke tingkat yang kedua 100 tahun hidup. Mulia tidak ulama? Mulia. Datang kita caci mereka. Pulau nepegah na ulama yang menikah 2 boh, lebo, kawin lo. Jangan utak yang sakit hati uru-uru urinang. Jangan. Menikahnya para alim ulama itu dengan tujuan apa? Untuk melahirkan generasi. Garis bawahi dulu, bukan berarti Ustaz Taufik pengen nikah lain, enggak.
Nah, ini capek kita, apalagi ada adik datang di ini Abi kayaknya mau nikah jenggah. Satu aja repotnya palang tanggung. Nah, maka kalau konsep para alim ulama menikah bukan karena nafsu, tapi ingin generasi Islam itu banyak. Ada yang tujuan menikahnya untuk menyelamatkan sebuah pesantren. Itu jangan pernah kita berasumsi karena ini karena udah alim menikah. Pulau nih dalam mulut-mulut orang kampung tuh kan, tengku-tengku biasa promohnya 2. Bukan. Jangan dia. Lebih mending nampak jelas ketimbang rabun-rabun samar-samar. Istri satu yang tercatat. Nah, kan disambung langsung. Apalagi seperti kasus beberapa hari ini bukan? KD, RT kan? Nampak ibu-ibu main TikTok semua. Tapi sekedar informasi. Kemarin orang minta tanggapan kepada Ustaz Taufik, Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap seorang laki-laki yang memukul istrinya? Saya sampaikan, otaknya lebih bejat daripada seekor babi. Kenapa? Coba bayangkan, dia mengandung anak kita selama 9 bulan. Dia bedah tubuhnya. Bangun dia jam 4 mempersiapkan makan untuk kita. Bangun sholat subuh dibangunkan kita, dicuci piring, dihiasi rumah kita, diurus kehidupan kita. Tiba-tiba datang pulang kita, tonjok dia sampai babak belur mukanya. Maka uragam layanya anak papa ke nyauta batut. Enggak boleh, enggak ada Nabi enggak pernah mencontohkan kekerasan dalam rumah tangga. Bu, coba buka mindset. Seberapa kekuatan perempuan? Kenapa mesti main anggota tubuh? Mereka disampaikan dengan lisan saja, kalimat-kalimat sindiran akan berbekas di hatinya. Nasihat yang mendalam. Tapi kalau main tenaga, mereka enggak punya apa-apa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lebih kuat. Maka kalau orang beraninya sama perempuan, enggak pakai pikiran. Sudah, itu sekedar iklan aja Bu. Yang jelas sudah ditangkap. Nggak boleh kekerasan dalam rumah tangga. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan. Umar bin Khattab, beliau menang gulat selalu. Di Mekah dulu beliau jago, istilahnya ahli tinju, tapi nggak pernah pukul istrinya, nggak pernah keras sama istrinya. Nabi Muhammad pimpinan perang, ya kan? Beliau pimpinan perang, ikut berperang. Tapi tidak pernah kita dengarkan Nabi Muhammad itu menyentuh tubuh perempuannya dengan kekerasan. Bahkan tidak hanya dengan fisik, dengan lidahnya saja tidak pernah beliau lakukan. Ini bukan untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ayo kau pilih kau baju yang malim-malim baju, yang tengku-tengku walau meja kerung, belum merempok yang kudofik, lampir tu nak tabok. Sudah menyahkan apa jawab apa jawab. Dah kembali kepada topik. Ulama itu tingkatan derajatnya 100 derajat dibandingkan orang beriman. 1 derajat ke derajat kedua 100 tahun kita hidup. Yang selanjutnya sangat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang berilmu. Seperti Allah menyampaikan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini jawabannya, ini pertanyaan ingkari, artinya tidak akan sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi para alim ulama itu bukan kepalang tanggung, menghabiskan waktu. Bu, kami pernah mondok kurang lebih di Dayak Nasrul Muta'alimin 7 tahun, di Dayak Raudatul Ma'arif 7 tahun, sampai 9 tahun lah, kelas 9. Apa yang ingin disampaikan? 7 tambah 9 berapa Bu? 16 tahun saja sangat terasa bagaimana susah, capek, payah, masyakkah.
Coba bayangkan para alim ulama yang sampai hari ini masih dalam daya. Abu yang paling tua sekarang kena ada Abu Kutakrung. Abu Kutakrung itu dulu beliau menuntut ilmu. Kalau kita pelajari sejarah beliau, saya pernah menangis. Abu sangat soleh beliau. Kalau disampaikan oleh Abun Aziz, beliau langsung mengiyakan. Pernah satu waktu ayahnya Abu Kutakrung datang ke pesantren, ke Dayak Mudi, untuk berjumpa dengan Abun Aziz. Ayahnya Abu Kutakrung ngomongnya apa adanya. Tiba-tiba datang beliau ke Dayak, disampaikan oleh Abun perihal menyangkut dengan beberapa berita. Akhirnya beliau sampaikan, oh nyorok nenek pegah tehe longjak. Didengarkan oleh Abu Kutakrung apa yang terjadi. Beliau kembali ke asrama, beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sikap kalimat yang disampaikan oleh ayahnya kepada Abun dalam pandangannya kurang sopan. Itu saking takzim. Dan pernah beliau saat pergi mengaji balik ke pesantren dari Kutakrung ke pesantren, naik tangin unta bahasa kita, kan? Beliau bawa beras sama kelapa yang sudah tua, uriak bahasa Aceh. Beliau bawa ke pesantren. Tiba-tiba satu waktu hujan deras, jalan air sama rata, tidak ada beda antara irigasi dengan jalan. Akhirnya beliau jalan, jatuh Abu dalam tempat tersebut, dalam irigasi. Apa yang beliau tangisi? Kelapanya dua itu mengalir. Beliau cari, berasnya didapat dengan basah. Akhirnya kelapa juga didapat, dibawa pulang. Tidak pulang ke rumah, langsung teruskan perjalanan balik ke pesantren. Apa yang beliau lakukan? Beliau masak nasi. Kelapa yang tua itu beliau ambil makan sebagai pengganti ikan. Mengajinya belum ada lampu, masih menggunakan panyut lilip kalau dalam bahasa Aceh. Itu perjuangan. Datang orang sekarang, oh mangat Abu Payapasi naik mobil mewah-mewah. Ingat yang dulu, bagaimana perjuangan beliau. Sekarang mendapatkan kenikmatan diberikan oleh Allah 100 derajat. Karakter Abu Mudi, beliau tegas. Kalau tidak ada ulama yang tegas seperti Abu, siapa yang akan mampu membentengi akidah kita? Saat ada orang-orang yang ingin memasukkan aliran sesat, langsung ditantang, langsung dihantam. Ini tidak boleh, begini tidak boleh. Kalau beliau tidak vokal, bayangkan bagaimana sudah nasib akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh. Alhamdulillah, ada Abu yang masih mampu menyampaikan ilmunya. Dan semua yang pernah saya tuntut di pesantren selama kurang lebih 16 tahun, tidak ada satupun pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang kepada Abu tidak terjawab. Semua dijawab, walaupun beliau tidak melihat kitab lagi, tapi sesuai dengan referensi yang pernah kami kaji. Maka jangan datang kita Abu langsung, apalagi di musim-musim politik, ya kan? Ini politik season kedua Bu ya. Mau bulan berapa? Udah ada pilihannya. Dalam hati masing-masing ya. Ya, istiqorah saja siapa yang bagus. Jangan siapa yang banyak kasih duit. Siapa yang memang peduli kepada ulama. Sudah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat ini ada permulaannya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Ada yang hitam seperti saya, ada yang putih seperti ibu-ibu, kan? Ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang tinggi, berbeda warna kita. Binatang juga demikian. Ada yang melata, ada yang ghanam, ada yang bertanduk, warnanya beda-beda, variatif. Yang selanjutnya Allah sampaikan di penghujung, innama, sesungguhnya, hanya saja, yakhshallaha,
yang paling takut kepada Allah min ibadihil, daripada semua hamba tersebut, al ulama yang paling takut kepada Allah. Abu di Ketapang sampai hari ini, beliau kemarin duduk saat selesai khutbah Jumat beberapa waktu yang lalu, beliau sampaikan, Nyo Dayah dan Taufik hanya bantuan dari proposal. Betul kan? Itu yang kita paham bersama. Tidak ada beliau ambil sepeser pun dari buat proposal untuk ada turun bantuan. Tapi dari mana? Swadaya masyarakat, sumbangan orang, semua fasilitas kehidupannya diberikan, disumbang oleh orang. Kenapa? Karena beliau takut akan tasyabuh, akan syubhat hartanya dengan yang lain. Termasuk guru kami ayah, beliau sampaikan yang ini pendapat beliau, yang namanya pokir haram kalau ada ambil fee. Sehingga Dayak Catrul sampai sekarang masih bertahan dengan swadaya masyarakat, sumbangan. Tidak boleh ambil bantuan kalau dikasih fee. Kenapa? Takut kepada Allah. Kita mana ada pikir kayak gitu, Bu? Ini coblos saya, ini duitnya siapa? Datang bapak yang lain ambil juga. 3 calon, malah ini udah 4 calon wali kota kan. Nanti ibu lihat sendiri, ada waktu untuk kita tabayun dan melihat. Yang penting jangan orientasi uang, karena lihat nasib Aceh, nasib Indonesia sekarang, bagaimana porak-porandanya akidah. Legalitas dapat izin untuk buat maksiat di TikTok. Coba lihat, kalau ada nonton saja TikTok anak-anak, apa yang ada di sana. Orang-orang Aceh dikenal di luar bukan karena kehebatannya di TikTok, bukan karena pengajiannya, tapi karena temenaknya. Yang laki asik temenak, asal temenak sumpah serapah sudah bagus. Asal sudah ada kalimat puskesmas, panamas sudah bagus. Yang perempuan lain lagi, buka aurat. Maaf cakap, Bu, dalam sebuah video yang disampaikan oleh kawan ini etika, bukan berarti dia vulgar di sana, tapi PK lawan di TikTok itu antara laki-laki dan perempuan anak Aceh. Kalau perempuan kalah, disuruh buka tali BH-nya keluarkan, dilakukan di depan media, dinaikkan, dinampakkan sama kawan-kawan. Bahasanya bahasa Aceh, memang tulen Aceh. Yang selanjutnya baru beberapa minggu yang lalu, siapa yang utus transgender tersebut? Gak ada yang utus. Ini ada manipulasi, ada tujuan, ada indikasi misi orang lain untuk menjatuhkan syariat Islam di Aceh di mata dunia. Coba lihat label yang disematkan, nampak pura-pura, Bu. Yang selanjutnya Dumnan Hiurium. Bele dah pegah dari kalau mentah-mentah. Kaget, bukan tidak ada tujuan orang lain, Bu. Kenapa ini? Islam, syariat Islam yang diberikan secara khusus hanya di Aceh. Jadi orang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasara, orang lain tidak akan tenang dengan kondisi Islam di Aceh. Islam di Aceh harus musnah. Islam di Aceh harus koyak, harus diobrak-abrik. Bagaimana caranya? Dengan salah satu misi yang tadi di-up hal-hal yang paradok dengan kriteria Islam. So, saya jumpa langsung dengan Pak Zahrul Fajri, Kadis Syariat Islam Aceh. Beliau sampaikan tidak diutus. Semua pemerintah Aceh tidak mengutus dia, tapi dia kalau dituntut boleh mengatasnamakan Aceh, tetapi tidak diberikan mandat untuk mengikuti lomba tersebut. Itu misi siapa? Orang lain, Bu. Ada oknum di belakang untuk menindas syariat Islam di Aceh. Saat ada kemaksiatan dipublikasi secara terang-terangan. Contoh seperti konser tadi kemarin. Tempat lain banyak konser,
Tapi kenapa yang di Aceh ini dibuat trending topik? Karena di Aceh punya otonomi khusus, punya kekhususan, yaitu diberlakukan syariat Islam, yang mana orang-orang lain kesusahan, kepayahan untuk masuk ke Aceh. Tugas mereka adalah mengobrak-abrik supaya syariat Islam itu kandas dan hilang di Aceh. Maka tugas kita bagaimana? Mempertahankannya. Dengan cara apa? Menuntut ilmu pengetahuan agama dan mengangkat harkat martabat para alim ulama. Cari barakah, antarkan anak ke pesantren, jemput keberkahan. Hari ini kalau kita lihat, saya saksi hidup, pernah masuk dalam kamar tidur Abu Kutakum. Beliau duduk saja, gitu, rezeki datang. Ada beliau minta, nggak ada Bu. Tapi kalau sudah dibuka rumah, beliau duduk di ruang tamu, itu orang datang beratus-ratus tiap hari. Kalau Abu sehat, ada yang kadang-kala cuma dielus-elus kepalanya, tidak Abu minta dikasih sedekah. Ada yang minta didoakan, dan tingkatan Abu itu luar biasa, Bu. Tingkatan alimnya. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para alim ulama. Dan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana lagi kelebihan para ulama? Faqtadat al-ityan anna al-ulama'a humul ladzi yakhshawna Allah wa anna alladhina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Kesimpulannya, ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah sebaik-baik manusia. Kesimpulannya, ulama sebaik-baik manusia. Mana buktinya Ustaz? Al-ulama'u warasatul anbi. Ulama ini pewaris para nabi. Ini kalau orang yang mau membuka wawasan, disampaikan dalam kitab Tazkiratus Sami'. Cukuplah ini sebagai pemahaman bahwa derajat para ulama itu majidan, sangat mulia. Kenapa Ustaz? Karena diwariskan oleh Nabi langsung kepadanya. Kira-kira setelah derajat Nabi Muhammad, derajat siapa yang paling utama? Pewarisnya, siapa pewarisnya? Ulama. Maka kalau orang yang tidak membuka mindset seolah-olah ulama ini grade-nya rendah, apalagi di masa-masa politik, ulama tidak boleh berpolitik. Ulama tidak boleh masuk ke dalam ranah politik. Bukankah Khulafaur Rasyidin itu sahabat Nabi semua? Khulafaur Rasyidin itu sebagai presiden pengganti Nabi Muhammad, khalifah dulu. Alim tidak Abu Bakar? Alim dan faqih. Alim tidak Umar bin Khattab? Alim Amirul Mukminin. Alim tidak Sayyidina Ali? Ali babuha. Ali pintunya ilmu. Nabi gudang, Ali pintunya ilmu. Utsman juga alim. Semua para pemimpin dulu. Amr bin As yang kita paham. Orang yang kaya Abdurrahman bin Auf sampai hari ini hartanya belum habis-habis. Itu orang semua orang alim. Kenapa sekarang politik dipisahkan dengan ulama? Tidak boleh. Kenapa? Saat kita dipisahkan dengan ulama, ingatlah itulah tanda-tanda kiamat. Akan datang sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama. Mereka akan lari daripada ulama. Kemudian Allah hadirkan 3 balyatin, 3 bala. Apa itu? Imamun a'la, imam yang zalim, imam yang pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik diutus kepada kita. Apakah itu sudah terwujud dalam kehidupan kita, Bu? Sudah. Korupsi sampai 200 miliar. Kita 1000 perak aja susah. Harus cari duit sehari penuh. Kadang-kala dapat, belum kita bawa pulang ke rumah sudah habis belanja. Apalagi yang baru-baru yang masih punya anak, ambil terus. Apa kalau ada pengajian bawa aja anak-anak biar terbiasa kan. Datang pulang kita jumpa Abi jajan, udah habis tuh jajan dia. Jadi
Sekarang para pemimpin sudah menampakkan hal-hal yang mencerminkan mereka tidak adil. Perkaranya kenapa? Karena kita sudah lari daripada alim ulama. Ibu cinta tidak kepada ulama? Bukan makna cinta untuk dimiliki, tapi kita tetap harus menghargai dan memposisikan mereka sebagai guru-guru dalam waktu senggang, lihat kajiannya sebagai referensi tambahan. Kalau ada hadir seperti malam kemarin di lapangan bola kaki, zikir, habis zikir dipimpin sama Ustaz Taufik, ya kan? Guru-guru, ibu-ibu semua. Selanjutnya ada ceramah. Siapa yang ceramah? Ayat Belampanya, itu sosok ulama Kota Lukmawe. Kalau ada pengajian datang. Ini lebih-lebih maulid nanti di mana ada pengajian datang ulama, mau kita peka nggak sanggup dengar bahasanya, tetapi minimal kita dapat melihat wajahnya. Itu kalau duduk, kalau orang sudah dapat ghirah dan semangat untuk mendengarkan kajian ulama, tidak terasa waktu itu terlewati. Kemarin yang tahan siapa, Bu? Perempuan. Yang laki 1, 2, 3 hilang, asik ngerokok dia. Tapi yang perempuan semua tinggal di tempat. Entah diancam sama panitia, entah enggak. Tapi kayaknya ikhlas ya. Terjawab semua ocehan-ocehan orang yang pesimis. Kerjasama antara kecamatan dengan LPTQ, minta bantu kepada kami yang berada di Ma'had An-Nahla. Alhamdulillah penuh lapangan dan cuaca pun aman. Jadi yang luar biasa putih, dan kita rekam. Saya sampai tadi pagi dengar kalimat wakul jatuh merinding. Kita baca semua, bukan karena Ustaz Taufik, tapi kita semua baca. Semoga kemaksiatan di Muara Satu ini akan berkurang, lebih-lebih di Batupat Barat dan Batupat Timur. Sudah. Jadi ulama pewaris para anbiya. Fala syarafa fauqa syarfi warisitil karratbati. Tidak ada kemuliaan kecuali menjadi pewarisnya para anbiya. Kecuali menjadi pewarisnya para anbiya. Jadi hari ini yang sangat kita sayangkan adalah anak-anak kita. Oke lah yang di luar itu yang tersesat, tapi anak-anak kita sudah berani, Bu, berkata-kata yang bukan-bukan kepada para ulama kita. Kalau anak tersebut anak kita sampaikan. Kalau bahasa Aceh dulu, mecok capli ubud nepli bawah. Jadi nepu capli, Bu, nepu turi. Hai nek mutuah. Malih murun sikah jet gebut karena kita membut le gure. Salah sidro lah Engku Taufik gebut ba ayah cetrung gebut ba Abu Mudi, sehingga terus menerus sampai ke Abu yang Mudawali, bahkan sampai ke Rasulullah silsilah keilmuan. Kami punya rentetan silsilah keilmuan tersebut hingga ke Rasulullah sumbernya. Apakah kita ingin menghina hal tersebut? Yang selanjutnya, kalau ada yang paradok, nyo Ustaz, kamu semayang baca doa iftitah Allahu Akbar kabira, yang sabote Allahumma ba'idna baik karu baik dari para mandua dalam kitab Al-Azkar. Namun mayoritas mazhab Syafi'i membacakan Allahu Akbar kabira. Yang maka dijadikan siklus yang berbeda rahmat. Begitu juga ilmu. Ada beberapa pendapat orang yang mampu kerjakan seperti ini, yang seperti ini. Al-Quran saja dialeknya beda-beda. Ada yang baca wadduha, kan? Qiraah sabah seperti dibaca Ustaz Surya dari Malang di Pulau. Jangan pulang kita kapal tak tebuh Ustaz yang jangan. Tapi itu bacaan yang dibaca oleh Nabi kepada qiraat Nafi'. Kalau kita menggunakan qiraat Hafaz, yang bacaan yang kita baca sekarang, jangan sampai kita dengar yang berbeda langsung kita jas, enggak jelas, sesat, masuk neraka. Apalagi ini menjelang Maulid, 30 hari lagi ya. Menjelang Maulid itu sudah ada perkara lagi, beredar lagi kasus kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar. Setiap yang bid'ah dalalah, yang dalalah masuk neraka. Udah itu sudah dikelarkan oleh masa Imam Syafi'i dulu. Enggak perlu kita ambil pusing.
Jadi jalankan apa yang sudah ditinggalkan oleh para alim ulama. Berbeda dengan guru si fulan, berbeda dengan guru si fulan. Jangan jadikan sebagai perbedaan yang memicu terjadinya permusuhan. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini Aceh sudah terwarna. Dulu ada sekte-sekte. Ini alumni ini alumni ini, alumni ini, alumni ini. Berbeda-beda. Tapi sekarang sudah sama di bawah payung syariat Islam di Aceh. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan, hadis yang disampaikan oleh Nabi, faqala, Nabi berkata, fadlul alim 'alal 'abid, kelebihan orang alim, orang yang berilmu, satu ilmu saja, 'alal 'abid, di atas orang yang tidak berilmu, orang ahli ibadah tanpa ilmu, kafadli, seperti kelebihanku, ala adnakum, dibandingkan orang-orang yang lebih rendah di antaramu. Orang yang paling rendah di antara kita, bayangkan derajatnya jauh dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tingkatannya berapa? Orang yang paling bodoh di kalangan kita berapa? Seperti itulah lebih orang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Kita hadir ke majelis taklim hari ini, ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji akhlak, ngaji tafsir, ngaji ilmu-ilmu pengetahuan agama. Kalau ada yang salah dalam praktek ibadah, Allah maafkan. Tapi ada orang yang sujud, ruku, tasbih tiap hari di mulutnya, nggak pernah ikut kajian pengajian, tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kalau ibadahnya tidak sesuai dengan koridor. Itu beda. Orang yang taklid, kita kan sholat dulu diajarkan sama mama. Bacaan ada yang kita dengar orang lain. Jadi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka tidak akan diampunkan dosa terhadap ibadah yang salah. Ya kan? Jadi ada beberapa hal yang kadang-kala kita silap dalam beribadah. Tiba-tiba kita tidak tahu, tapi dalam masa pendidikan diampunkan oleh Allah. Maka harapan kita semua, jangan pernah meninggalkan pengajian selama ada guru yang mengajarkannya. Salah satu tanda kiamat datang adalah diwafatkan para alim ulama, diangkat ilmu pengetahuan agama. Jadi konsep cara diangkat ilmu bagaimana? Bukan berarti diangkat seperti kita angkat barang, enggak. Ulamanya dimatikan, maka padamlah ilmu pengetahuan agama. Kalau kita kaji sekarang, Bu, siapa ulama yang paling tua yang ibu kenal semasa ibu hidup? Abu Tumin, kenal, Bu? Abu Tumin, ulama yang terakhir yang pernah menuntut ilmu langsung ke Abu Yamdawali. Beliau 2 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Lanjut ada Abu Daud di Luknibo, ini yang pesantren ternama, meninggal dunia. Lautan manusia datang untuk mensolatkan beliau. Ada Abu Mustafa di Palu Gade, meninggal dunia. Sedang kami ikut MQK di Banda Aceh. Ada di wilayah barat, selatan. Yang selanjutnya di wilayah kita juga Abadi Bulu, Babah Bulu, yang beliau dikenal dengan tegasnya. Tapi hari ini nama itu yang kita sebutkan hanya tinggal nama. Para ulama tersebut sudah beristirahat dalam Raudatul Jannah, dalam taman surga. Beliau sudah melewati pekik retirnya kehidupan. Khadim almarhum Abu Tumin menyampaikan bahwa sakit Abu itu tidak dipublikasi kepada orang lain, tapi Abu saat mengeluarkan kotoran kecilnya, yaitu pipis, meronta-ronta kesakitan. Gak bisa seperti orang lain, tapi ditutup supaya kenapa? Umat ini tidak sedih, umat ini tidak khawatir. Sebegitu beliau menjaga bagaimana kita tenang. Tapi datang bermunculan para generasi yang mencemoohkan para alim ulama.
Pertanyaan kita, akankah mereka yang sudah wafat tersebut mampu digantikan? Belum tentu. Jangan beranggapan Ustaz Taufik ini pantas jadi ulama, nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Walaupun dimuliakan. Biar alhamdulillah Abu Tumin meninggalkan anaknya. Abu Kutakrung meninggalkan anaknya yang sudah menjadi para ulama muda. Abu Mudi sudah ada penerusnya yaitu Abi Zahrul yang tadi malam kami jumpa, ilmunya sangat luar biasa. Abu di Palu Gading meninggalkan anak rohaninya dan anaknya langsung. Siapa anak rohaninya? Abi Sufi, yang mengabdikan diri tidak akan jauh sejengkal pun dari daerah Palu Gading. Sehingga hari ini tetap berkembang. Dan ada anak beliau, sahabat kami, kerabat kami, guru kami yaitu Walidi Zunuwanis Palu Gading. Beliau juga orang yang alim. Dan ulama-ulama yang lain sudah mendidik kadernya. Maka kemarin saat Allah memberikan salah seorang anak laki-laki kepada kami, sangat luar biasa senang. Minimal sudah ada celah untuk dijadikan sebagai estafet ke depan untuk meneruskan risalah perjuangan ini. Bukan berarti kakak tidak mampu, insya Allah. Tapi beliau perempuan. Ada juga perempuan seperti Micut, ya kan? Nanti tapi langkah perempuan yang apalagi di Aceh. Di Aceh ruang lingkup perempuan yang alim itu terbatas, kecuali yang memang punya kapasitas di atas rata-rata. Ya. Nah, itulah gambaran sekilas. Kesimpulan paling inti ibu-ibu sekalian, kita semua adalah orang yang luar biasa. Karena ilmu yang kita cari, Allah akan ampunkan dosa kita semua. Dan menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia, tidak mengenal ruang dan waktu. Kalau ada pengajian, datang. Kalau ada kajian di tingkat kecamatan, bahkan datang. Ini ada misi didatangkan Habib Omar, Habib dari luar, apalagi Ustadz Somad. Sisakan waktu, luangkan waktu untuk ikut pengajian tersebut. Kenapa? Karena ilmu akan kita bawa mati, sedangkan kenikmatan dunia akan tinggal di dunia. Yang selanjutnya, tingkatan derajat para alim ulama itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Mau kita hina mereka, mereka tidak akan hina di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa seperti para alim ulama lah yang istimewa di hadapan Allah. Yang terakhir, sampaikan kepada anak, cucu, keluarga kita semua, nyo betlikeun ulama. Tidak mampu kita kentaskan kawaman di Aceh, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang ada di Aceh. Minimal dukung mereka. Kun aliman. Jadilah kalian sebagai orang yang alim, au muta'aliman, atau orang yang belajar. Yang ketiga, atau orang yang cinta kepada orang yang belajar. Anak kita nggak mau belajar, minimal menjadi benteng untuk orang-orang yang menempuh ilmu pengetahuan agama, terutama pesantren, daya, dan para alim ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan di persidangan.